Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPD El Shaddai. Kembali kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Judul pada saat ini yang akan saya bawakan adalah kemenangan hanya dari Allah. Terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60, bacaan ayat yang ke-13 sampai ke-14 saya bacakan. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, ini Mazmur ini dituliskan oleh Daud ketika Israel telah berperang melawan orang Aram, dan Yoab yang mengalahkan orang-orang Aram dan Edom. Doa ini dinaikkan oleh Daud karena sebelumnya, pada saat itu berapa puluh tahun sebelumnya, bangsa Israel mengalami kekalahan, ditindas oleh musuh. Di dalam kita bisa melihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat saya bacakan ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Dan kita bisa baca di ayat yang ke-9 juga. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ini dikatakan oleh orang Filistin. Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Israel pada saat itu setiap melawan orang Filistin, mereka terus mengalami kekalahan. Itu disebabkan oleh kesalahan bangsa Israel sendiri. Tetapi ketika Daud melihat Daud saat berperang melawan orang Aram dan menerima kemenangan daripada Tuhan, Daud menerima kekuatan daripada Tuhan. Daud kembali mengingat pada saat Israel dikalahkan oleh orang Filistin, oleh musuh Israel. Daud mengingat itu adalah ketika Allah tidak bersama-sama dengan bangsa Israel. Allah membiarkan bangsa Israel untuk dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh musuh-musuh lain. Kalau kita bisa baca di pada Mazmur 60 ayat yang ketiga. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Allah tidak ada dengan Israel. Allah tidak berpihak bersama Israel, sehingga Israel mengalami kekalahan demi kekalahan melawan musuh-musuhnya. Tapi oleh karena Daud, kita bisa belajar dari Daud. Kalau kita baca di keseluruhan pasal yang ke-60 ini, kita mulai baca di ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Daud mengingat akan kasih Allah. Daud mengingat kuasa Allah. Kalau kita baca, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud mengerti bahwa hanya kuasa Tuhan yang mampu menolong Israel, bukan kekuatan Israel sendiri, tetapi kekuatan daripada Tuhan yang mampu menolong Israel. Nah, di sini kita melihat betapa besar kepercayaan Daud kepada Allah. Dan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah dari Daud, yaitu kepercayaan Daud kepada Allah. Daud percaya kepada Allah yang sanggup menolong
bangsa Israel untuk menang atas musuh-musuhnya, karena Daud tahu Israel tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Israel pasti kalah jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita melihat Daud begitu yakin kepada Allah, dia selalu mengembalikan doanya, penyembahannya hanya kepada Allah. Dia selalu mengingat Allah di dalam kehidupannya, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh Daud pasti berhasil, karena Daud terus percaya kepada Allah, terus bersandar kepada Allah, karena ia tahu Allah yang akan membawa kemenangan atas bangsa Israel. Nah, poin yang kedua, selain percaya, kita dapat pelajari adalah mengakui kesalahannya. Nah, ketika pada saat itu bangsa Israel berperang dan mereka kalah, itu karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka tidak menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel itu murka terhadap Israel, sehingga Allah tidak bersama-sama dengan Israel. Di sini dikatakan, bukan engkau ya Allah yang telah membuang kami yang tidak maju, ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Allah tidak mau berperang, memberikan kekuatannya kepada Israel, sehingga Israel mengalami kekalahan. Kalau kita lihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Nah, kita melihat bangsa Israel mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika mereka mengakui kesalahan Tuhan, Tuhan melihat umat-umatnya yang mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kembali bersama-sama dengan Israel dan Tuhan kembali memihak kepada Israel. Sehingga kalau kita baca mulai dari pasal yang berikutnya, 2 Samuel pasal yang ke-10, di sana bisa kita baca Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Kita melihat Israel menerima kemenangan daripada Allah. Allah menolong bangsa Israel, dan kita melihat hasil ketika bangsa Israel, Daud percaya kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Yang mereka terima ketika mereka percaya dan mengakui kesalahannya adalah Allah memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Dan inilah kisah dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel saat memerangi orang Aram. Ini di ayat kedua, kalau kita baca Mazmur 60 ayat yang kedua, kita bisa baca di sana dikatakan, ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Nah, orang Israel mengalahkan orang-orang Aram, dan kisahnya itu terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 ini, ketika Israel melawan orang Aram dan Israel mengalami kemenangan. Kalau kita bisa baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-19 di sana. Ini kisah perang Israel melawan orang Aram. Nah, dan inilah hasilnya, Israel mengalami kemenangan karena mereka percaya dan mereka mau mengakui kesalahan yang mereka lakukan terhadap Allah.
Menjadi kesimpulan di dalam renungan ini bahwa jadi marilah kita percaya kepada Allah dengan kuasa-Nya yang sanggup memberikan kita kemenangan, dan kita mau membawa diri kita mengakui kesalahan kita kepada Allah supaya Allah berbalik kepada kita dan Ia memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, biarlah renungan pada saat ini dapat memberkati kita, dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan ketika kita dalam kesesakan, dan pada saat kita dalam kesusahan kita mengingat apa yang kita telah lakukan terhadap Allah. Apakah kita telah melakukan kesalahan terhadap Allah seperti Israel telah melakukan dosa kepada Allah, dan Samuel mengatakan kepada Israel sehingga Israel mau kembali kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya, sehingga Allah kembali berpihak kepada Israel dan memberikan kemenangan terhadap bangsa Israel. Puji Tuhan, demikian renungan pada saat ini. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengenal akan Engkau, percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan setiap kesalahan-kesalahan kami dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kami membawa diri kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mau memberikan kami kemenangan ketika kami mengakui kesalahan kami, dan kami percaya kepadamu seperti bangsa Israel dan Raja Daud percaya kepadamu dan mau kembali kepadamu, bertobat dari dosa yang telah dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih mengingatkan kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang bahwa kami adalah bait-Mu yang Allah, dan bahwa Roh-Mu ya Allah diam di dalam kami. Biarlah Engkau terus ada bersama dengan kami Tuhan, terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.